penolakannya nggak cuman penolakan verbal ya, tapi ada bahkan sampai fisik. Jadi yang di Parang, sebenarnya di Aceh itu kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, singkatannya PD3I. Penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi itu tinggi. Contohnya penyakit Dita. Nah, kita kedatangan seorang kawan ya. Sebenarnya teman ini ya. Cuman sudah sangat luar biasa pencapaiannya, bekerja di sebuah lembaga internasional yaitu UNICEF. Dit, apa kabar Dit? Baik, alhamdulillah. Ya, kebetulan Dita menangani masalah isu imunisasi ya. Terutama ini kan lagi booming nih polio ya. Mungkin bisa cerita sedikit nggak? Polionya apa gitu? Iya, maksudnya ya cerita lah apa yang udah dilakukan selama ini tentang imunisasi, kemudian apa yang udah dilakukan sama UNICEF mengenai isu polio gitu. Mungkin sebagai gambaran aja sih. Mungkin kita fokus ke polionya ya. Jadi kan memang polio ini sebenarnya udah penyakit yang sangat jarang di dunia ini, hampir nggak ada lagi. Jadi kemarin dapat satu kasus di mana di PD. Ya. Jadi karena kasusnya itu udah hampir nggak ada, jadi setiap ada kasus polio dimanapun di seluruh dunia itu harus dinotifikasi ke global. Itu akhirnya kenapa walaupun waktu itu baru satu kasus dapat sudah ditetapkan sebagai KLB, kejadian luar biasa atau wabah gitu ya. Dan responnya itu nggak cuman sampai level nasional, tapi levelnya sudah global kalau sudah kasus polio seperti itu. Nah, kenapa bisa kejadian? Karena memang dalam beberapa tahun terakhir imunisasi di Aceh itu paling rendah di Indonesia. Berapa persen sih kalau kita ngomong imunisasi secara umum nih ya? Kita nggak ngomong imunisasi dasar lengkap ya untuk bayi itu tahun 2022 sekitar 38%. Tahun 2021 sekitar 41%, saya juga lupa angka pastinya ya. Tapi yang pasti makin lama itu dari 2017 itu makin nurun. Dan itu karena yang bertahun-tahun rendah, jadi akhirnya banyak kasus-kasus yang penyakit yang sebenarnya bisa dicegah muncul lagi. Contohnya kasus penyakit polio. Gitu. Memang sih aku kemarin dengar sih, karena kan ada undang Dokter Iman juga tuh dari provinsi, dia bercerita lah ya penularannya kan. Cuman yang jadi persoalan mungkin sampai hari ini juga masih jadi perdebatan, kenapa polio tuh satu case kok diributkan kayaknya, padahal kemarin memang sudah kita jelaskan juga kan, campaign kalau kita lihat juga banyak kan, tapi memang sebenarnya belum ada jawaban gitu yang buat masyarakat tuh nyom cakap lah, urang tanya kan menyohana statement yang betul-betul pegak goya hanya. Ya, betul. Ya paham ya, sebenarnya kan bukan menakut-nakuti ya. Urang tanya cik berjelas, menyo gara-gara kenangnya antuk mata bau gampang anak mi kenang. Mungkin statement-statement seperti itu bukan maksud kita menakuti, tapi memang apa sih sebenarnya efek yang paling parah sehingga buat orang itu ya udah takut dengan polio, kalau enggak ya. Kayak kita cerita tadi ya. Jadi memang banyak masyarakat yang nggak tahu ya. Jadi kalau ada satu kasus lumpuh itu sebenarnya kemungkinan ada sekitar 200 kasus anak yang sudah terinfeksi polio. Jadi secara epidemiologi seperti itu perkiraannya. Berarti kayak gunung es ya. Kayak gunung es, betul. Terlihat kecil tapi ternyata di bawah itu ternyata besar. Dan di PD itu dari 21 jadi kan begitu ditemukan satu anak yang lumpuh, jadi ada anak-anak sekitar kan diambil tinjanya untuk diperiksa. Jadi sekitar 21 tinja anak dikumpul, dapat 3 lagi yang positif. Dan 3-3-nya ini nggak ada gejala. Jadi bisa menularkan ke orang lain. Itu yang harus cepat diputuskan rantai penularannya. Jadi supaya jangan sampai menular ke yang anak-anak yang sampai ke seluruh Aceh gitu. Karena berarti yang harus berarti catatannya ini ya yang aku dapat nih hari ini, bahwa yang 3 ketemu itu ternyata tidak menunjukkan gejala apa-apa. Jadi ya kita pikir nggak ada, cuma 1. Nah ini mungkin yang berbahaya ya. Jadi kayak pelan-pelan tapi mematikan. Ya, pelan-pelan tapi mematikan dan bisa bikin kalau lumpuhnya itu lumpuh permanen. Jadi dia kalau misalnya bahkan ada yang mungkin sekarang nggak bergejala atau sekarang sembuh dalam tanda kutip ya, 25 sampai 30 tahun lagi bisa lumpuh. Jadi ada namanya post paralytic polio. Jadi itu juga bisa kelumpuhan di masa yang nanti, masa 20 tahun lagi, yang itu kan kita harus cegah dari sekarang supaya jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Ya karena sebenarnya kan kita balik lagi ya, isu polio ini kan sebenarnya kayaknya sudah lama tenggelam ya. Maksudnya memang hanale kejadian, tiba-tiba muncul lagi. Nah, mungkin gini Dit, kalau kita ngomong secara gambaran umum mungkin kita udah sering ya bahas polio. Tapi sebenarnya apa sih yang buat orang tuh kayak nggak percaya, nggak yakin dengan case polio ini gitu, sehingga ya masyarakat nganggapnya lagi kayak
alah punyan proyek lo. Ya memang karena itu tadi, karena kita nggak pernah lihat lagi kasusnya, masyarakat nggak pernah lihat lagi kasusnya, jadi apa nih nggak pernah dengar lagi, jangan-jangan dibuat-buat. Itu ada satu memang, satu isu kayak gitu berkembang, ada apa nih dibuat-buat. Apalagi kemudian dilihat misalnya ini cuma satu pun, kan hana pupu cuma sabuhana. Padahal kita lo mede pilihan mana Atu mungkin Gunung. ada nyoy Banda Aceh. Atu Gunung. Tapi kan sebenarnya kita harus pikir satu itu adalah anak ya. Anak itu yang masa depan. Jadi kalau dengar cerita si anak ini, dia pengen jadi polisi. Bayangin kalau kaki dia udah nggak bisa, kakinya ukurannya mengecil dan tidak bisa normal lagi, gimana cara dia bisa cita-citanya. Yang pasti nih kalau misalnya kena ke anak-anak yang lain, ya namanya manusia, namanya anak, nyawa walaupun satu ya harus kita sama-sama kita lindungi harusnya. Benar. Gitu. Ngeri juga ya. Kalau yang lain misalnya, karena kan sekarang ini tadi UNICEF nih kan. Nah UNICEF sendiri apa yang selama ini yang gencar dilakukan gitu, selain hanya memberikan imunisasi ya? Untuk program imunisasi aja nih atau seluruh program UNICEF? Program UNICEF mengenai isu polio. Oh, isu polio. Jadi untuk yang polio ini memang UNICEF mendukung pemerintah Indonesia, terutama pemerintah Aceh untuk penanggulangan KLB polio ini. Mulai dari advokasi ke lintas sektor, ke pemerintah, kemudian juga peningkatan kapasitas nakes-nakesnya lagi, kemudian juga pendorong untuk menghalau-halau orang. Halo orang. Maksudnya menyebarkan informasi lewat masjid, lewat tengku-tengku, kemudian lewat penyuluh-penyuluh agama, lewat sekolah dan lain-lain. Oke, ini menarik nih. Hai benar karena singgung tengku, penyuluhnya. Kalau dari tanggapan mereka sendiri apa? Karena gini, orang Aceh kan, hai kita pegah buno, menyotengku pegah haba, penyuluh pegah haba kan lebih didengar dari orang kesehatannya, harus takui ya. Di kalangan orangnya kiban karena nacik lo dengar. Kayak isu-isu imunisasi kan udah sering juga kan dikumpulin tengku, misalnya dikasih edukasi, dipakai mereka untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat, tapi juga nggak mempan. Bagaimana dengan isu polio? Kalau untuk isu polio ini ya, kalau yang kami lihat di lapangan ya, alhamdulillah lebih baik daripada yang imunisasi rutin. Mungkin yang pertama karena tetes. Jadi mungkin penerimaannya lebih mudah. Kalau tengku-tengku sebenarnya kadang-kadang kita terlalu berprasangka, suuzon tengkunya pasti kehanjut. Padahal sebenarnya mereka tuh support. Cuma mereka nggak pernah mungkin informasi ke mereka yang sampai itu kurang. Jadi mereka mungkin juga mungkin belum diajak, atau misalnya yang diterima informasi yang nggak lengkap, jadi mereka akhirnya nggak bisa menyampaikan ke masyarakat gitu. Tapi kalau mereka sudah disampaikan bahayanya seperti ini, kemudian pencegahannya sangat mudah, mereka menyampaikan mau. Dan kebetulan saya ada grup penyuluh yang dari Kemenak ya. Mereka membantu juga untuk pelaksanaan supin polio ini. Tuh, jadi sebenarnya adalah gimana kita mendekati tengku-tengku ini, kemudian menyampaikan informasi yang lengkap, bahayanya seperti apa, karena semua orang pasti nggak ada yang mau bahaya untuk anak-anak kan ya, termasuk juga ya intinya nggak ada yang mau anaknya celaka ya. Kalau masalah di lapangan sendiri apa misalnya selaku kalian ini kan dari NGO ya, orang yang bukan pemerintahan lah, ketika di lapangan nih, sosialisasi masalah isu polio, kemudian kalian juga kan sekarang kan harus mendorong imunisasi ya, ya PIN itu tadi ya, Pekan Imunisasi Nasional ya, untuk memberantas polio. Nah, masalah-masalah yang kalian temukan di lapangan apa? Masalah paling utama itu memang masalah di informasi yang diterima orang tua. Jadi mungkin orang tua belum semua paham. Kenapa nih ada pakan tiba-tiba ajo vaksin kan udah curiga nggak percaya sama petugas kesehatan. Itu banyak dia tinggi di Aceh, nggak percaya. Kira-kira apa sih alasannya? Aku juga sebenarnya penasaran. Sebab itu panjang kok kita bahas ya. Ya sedikit lah, maksudnya gini, biar masyarakat juga tahu gitu kan. Jadi kadang-kadang yang sedikit ini kan setidaknya nyampe lah gitu. Kenapa sih kayak gitu? Mungkin masyarakat kita, menurut saya ya, mungkin masyarakat kita mungkin banyak curiganya. Mungkin dianggap nyokap proyek lo segala macam, padahal nakes-nakes itu jangankan proyek, mereka benar-benar lillahi ta'ala jalan. Jadi saya tahu sendiri karena memang mendampingi mereka. Bahkan yang dalam becek lah, dalam banjir semua segala macam, mereka tetap turun gitu, mau nggak ada uangnya juga, nggak ada uang sama sekali. Terus
nih yang belum bisa terjawab sampai sekarang. Kenapa virus itu tiba-tiba muncul? Oke. Ha. Yang jawaban paling fokus, yang paling utama tuh ya adalah imunisasi tadi, imunisasi rendah bertahan Oke. imun, nggak ada kekebalan anak-anak di situ. Kemudian virusnya dari mana? Ini sedang dicari tahu. Sebenarnya virusnya dari Pane, dari Nanggroe. Tuh ya Haji ya. Ya, jadi secara genetik kita tuh bisa melihat nanti si virus ini terkait dengan virus dari polio dari negara mana. Berarti ada kemungkinan nggak sebenarnya virus ini sebenarnya ada yang bawa? Ada kemungkinan itu import dari negara lain atau memang virus ini ya memang asli di PD gitu. Memang urun PD. Itu yang sedang dicari tahu. Dikirim, jadi hasil pemeriksaan sampelnya dikirim ke CDC Atlanta. Saat ini masih diperiksa, kita masih tunggu jawabannya. Jadi secara genetik dia terkait dengan virus dari negara mana? Dari negara mana? Iya, karena kan udah lama nggak ada nih. Kalau kita bilang tiba-tiba muncul nggak ada penyebab kan aneh juga gitu. Makanya itu kan jadi pertanyaan juga. Nah, terus kalau selama ini masalah kalian di lapangan ini ya, kita bahas lagi tadi karena putus ya. Kalau di lapangan ini apa sih sebenarnya yang paling susah dengan masyarakat ketika kalian edukasi mengenai polio? Paling susah adalah meyakinkan masyarakat bahwa polio ini bahaya. Karena masyarakat kita tuh tipe yang belum kena sendiri, belum kena ke keluarga, galam kalan tetangga, yang hanapati. Jadi untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini bahaya, itu yang perlu kunci yang harus kita buka ke masyarakat bahwa ini polio ini berbahaya. Itu sih yang paling tantangan utama. Kemudian juga karena banyak penolakannya nggak cuma penolakan verbal ya, tapi ada bahkan sampai fisik. Jadi yang di parang, nakes, padahal cuman imunisasi yang biasa sudah dari tanyo bayi karena imunisasi, tapi zaman sekarang itu penolakannya tinggi karena perjuangan juga tuh ya, maksudnya ya nakes sampai dikejar-kejar pakai parang ya. Karena itu tadi sebenarnya, karena mungkin orang tua belum dapat informasi yang lengkap. Dan banyak kali hoax sekarang ya di media sosial. Contohnya misalnya nih kalau kita bahas hoax ya, hoax apa sih yang paling sering bergulir di masyarakat mengenai polio? Hoax yang pertama ini dibuat-buat, program buat-buat. Yang kedua adalah ini vaksin COVID yang diteteskan. Itu dia. Maksudnya? Jadi ini sebenarnya bukan iya, nggak saya gini, karena kalau vaksin itu kan disuntik, nggak ditetes gitu. Kenapa bisa akhirnya ngena ke COVID? Iya, jadi karena kita masih dalam pandemi kan ya. Jadi ini dibilang bahwa karena kita nggak mau disuntik, dibuat akhirnya dalam bentuk tetes vaksinnya. Ditetes ke anak-anak kita. Jadi itu sebenarnya dalam anggapannya itu hoaxnya itu sebenarnya ini bukan vaksin polio ya, tapi vaksin COVID. Kacau juga ya, aku baru dengar nih kalau yang itu. Tapi kalau yang kayak yang lain dibuat-buat, kaproyelom, pengalihan isulom, ini yang sering tadi maksudnya sering kita dengar ya kalau yang kayak gitu. Lain. Oke, yang lain ada nggak? Yang lain lagi hoax lain lagi ya, apa ya? Itu sih yang terakhir didengar itu ya, bahwa itu vaksin COVID yang diteteskan. Ya padahal bukan. Ini kan namanya imunisasi polio udah dari zaman dulu udah ada. Dari zaman-zaman anak-anak kita dulu kan udah dikasih juga. Iya. Cuman mungkin karena rentang waktu yang sudah hilang juga begitu lama, tiba-tiba muncul lagi ya, mungkin kecurigaan itu mungkin ya. Mungkin juga karena kita kan prasangka kemarin baru vaksinasi COVID, kemudian ada bulan imunisasi anak sekolah yang disuntik anti difteri, tetanus, campak, rubella. Kemudian sekarang dikasih vaksin polio. Jadi dianggap bahwa ini sih kok terus-terusan imunisasi, padahal ya memang itu program rutin kayak imunisasi di sekolah itu kan memang program rutin sudah bertahun-tahun, sudah lama. Kemudian ya kebetulan karena kita ada KLB yang mau nggak mau harus direspon supaya kan cepat putus rantai penularannya. Enggak sih, tapi memang menyo atau pegahaba isu kesehatan, kita kan memang lagi banyak masalah nih ya. Iya. Masalah stunting, ya masalah gizi buruk, kayak tadi kan. Kemudian nih tiba-tiba polio lagi, belum lagi kita bahas kayak tadi tuh COVID-19 nih yang belum selesai ya. Kita kan masih pada masa-masa COVID ini kan kita belum diumumkan bahwa telah berakhir. Akhirnya apa? Isu-isu kesehatan yang muncul yang bergulir ini akhirnya karena banyak ya, jadi menimbulkan banyak persepsi ya, prasangka di masyarakat. Sebenarnya kalau kita kalau masyarakat mau tahu mungkin ya, nggak terlalu di-highlight di media ya, bahwa sebenarnya di Aceh itu kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, singkatannya PD3I. Penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi itu tinggi. Contohnya penyakit campak. Campak itu campak klinis
laporan bulan Agustus ya, sekitar 2.000 kasus campak. Campak. Kemudian difteri, bahkan sampai Difteri meninggal ya. dunia. Difteri itu yang kalau misalnya kena tenggorokannya harus dibolongin. Tahu. Kan Kemudian memang heboh juga kan kemarin difteri. kita sempat 2017 sempat heboh. Terus sekarang masih ada dan ada kasus meninggal. Satu lagi itu batuk rejan, batuk retuh. Batuk sertuhro. Itu semenjak saya kuliah kedokteran ya, koas nggak pernah lihat lagi. Jadi baru lihat lagi itu tahun ini di Aceh. Itu bahkan ada yang meninggal dunia juga. Sebenarnya ngeri ya. Tempat kemarin aku pun sempat ngomong tuh sama Kak Fitri ya. Dia kan jurnalis senior tuh perempuan terkenal lah. Kita tahu lah kalau kita ngomong track record jurnalis bukan jurnalis abal-abal kan, karena jurnalis kan juga banyak kan, juga media pun banyak yang bisa kita pertanyakan kalau sekarang. Kalau menurut Kak Fitri sendiri sebenarnya bukan persoalan di isu seksi atau tidak, tapi memang jurnalis ini kadang-kadang media ini kurang dilibatkan untuk misalnya memboomingkan isu-isu kesehatan. Nah, ada tapi ya kayak gitu, paling kirim rilis. Sedangkan sistem kerja jurnalis atau media ini dia kan kadang-kadang butuh storyline yang bagus lah kan, yang detail ya, yang kadang-kadang orang-orang kesehatan sendiri misalnya, ya di sini siapapun ya merasa antipati gitu, kok kayak kesannya kok kayak buka aib, sebenarnya bukan. Nah sebenarnya bukan, mungkin itu gitu, sehingga apa ya, jurnalis nggak bisa kita salahkan juga dong, akhirnya ya mereka ya males ngangkatnya kan, akhirnya paling kalau dapat data ya udah data aja yang diangkat gitu. Nah ya betul tuh, jadi sebenarnya jurnalis tuh perannya besar. Masyarakat tuh baca koran, masyarakat baca medsos, berita baca online kan semuanya. Kalau sama UNICEF, sebenarnya UNICEF tuh sekitar 2 tahun kerjasama dengan AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia ya. Kita sering buat meeting, workshop, sosialisasi, kemudian sama jurnalis-jurnalis. Juga sampai sekarang sebenarnya masih ada pertemuan dengan jurnalis gitu, walaupun tidak melalui AJI lagi, tapi masih ada. Mungkin memang perlu kayak tadi Zikra bilang ya, penguatan lagi ya, penguatan ke jurnalis. Apalagi banyak jurnalis baru juga sekarang yang mungkin belum yang tahu baru bergabung isunya, juga yang belum baru tahu bergabung isunya. atau baru ya masih junior lah kan. Atau ada nggak misalnya yang program misalnya dari UNICEF gitu untuk menggait misalnya jurnalis untuk ini karena kita ngomong ranah polio ya. Memang sih sebenarnya lucu, ada stunting nanti gait lagi, ada isu polio. Tapi kan memang harus kayak gitu ya kan, biar cepat. Karena Aceh ini dia cepat booming tuh bukan isu kayak gitu, isu kemiskinan, ekonomi ya kan, pendidikan. Kalau ada masalah tuh kan cepet. Nah, aku kadang-kadang tuh berpikir gitu ya, mungkin lembaga sekaliber UNICEF sepertinya juga harus salah satu lembaga yang berkontribusi untuk bikin isi ini. Kalau kita bilang seksi kurang pantas ya, karena ini kan menjadi isu penting gitu ya. menjadi isu penting lah gitu, menjadi isu penting agar semua orang tuh tergerak, paham dan tahu gitu. Ada nggak misalnya yang selama kasus polio ini yang betul-betul mereka digayat? Kalau kayak stunting aku tahu ya, memang mereka tuh kan ada kelompoknya kan, ada grupnya, kemudian ada kegiatannya yang memang mereka selalu terus-terusan dilibatkan gitu. Kalau sebenarnya kalau di Aceh itu UNICEF kemarin dengan AJI itu ada inisiasi namanya Forum Jurnalis untuk Anak, Jurnalis for Children. Jadi semua isu anak, nggak cuma kesehatan, itu ada jurnalis-jurnalis yang memang berkumpul yang concern untuk isu-isu itu. Untuk polio sendiri ada untuk media, memang kita juga punya grup ya pasti WhatsApp grup KLB untuk polio ini. Jadi situ rutin share informasi segala macam. Cuman memang karena masih apalagi dinas kesehatan sekarang memang sibuk ya, jadi akhirnya yang sharing informasi itu mungkin perlu lebih lagi gitu. Jadi bukan cuma sekedar kayak tadi data, benar. Tapi mungkin lebih banyak hal kayak informasi sebenarnya. Nah, karena memang hari ini kan kalau kita mau serang masyarakat memang harus dengan informasi, kalau nggak kena ini. Jadi kalau menurut aku nih ya kan, selaku orang informasi ya, mau dilakukan sosialisasi sebanyak apapun, kalau kita tidak main dari segi media susah kalau sekarang, karena zamannya memang zaman era digital. Habis itu orang dapat hoax kayak dirimu cerita tadi, proyek Nilam, belum lagi kalau kita cerita konteks masyarakat Aceh kan, kalau duduk kedai kopi itu tuh semua informasi dari yang betul dengan nggak betul semua di situ ya kan. Nah, ya memang cara serangnya memang harus dengan media, ya? Informasi dengan menggunakan media kan. Kalau ya mungkin itu tadi kan ya. Supaya apa gitu? Supaya masyarakat tahu gitu. Kalau aku pribadi ya, kalau udah ngomong isu anak,
karena kita punya anak, ya kan, kita juga nggak mau kan anak kita tuh celaka kan. Nah, kita juga nggak mau anak kita tuh menderita. Pasti semua ibu, semua orang tua mau anaknya sehat. Tapi yang jadi persoalan hari ini kan nggak semua orang tua tuh teredukasi isu-isu kesehatan. Iya, Nah, betul. yang lebih yang bikin parah tuh, isu kesehatan ini juga akhirnya baru muncul ketika ada kasus. Iya. Tapi kalau nggak ada kasus nggak ada. Iya. Benar nggak? Iya. Coba lihat. Jadi kayak Misal, padamin api. ya kayak gitu. Mau kita ngomong di kurikulum sekolah, sebenarnya kalau kita cari salah enak, cuman itu tadi kan, karena apa? Kalau aku melihat ya di Aceh sendiri, semua isu itu baru muncul kalau ada case. Nah, jadi edukasi itu baru akan terjadi edukasi kalau ada case. Kalau nggak ada edukasi ya udah. Harusnya ada. Kalau nggak ada case, kalau nggak ada case ya udah nggak ada edukasi gitu. Ya. Jadi ada yang menarik nih. Jadi waktu itu aku pernah jadi narasumber, diundang sama Kanwil Kemenak. Kanwil Kemenak ya. Untuk bimbingan calon pengantin. Jadi diminta sampaikan tentang kesehatan reproduksi. Jadi waktu itu sampaikan juga tentang imunisasi. Sekitar 6 bulan setelah itu ditelepon malam-malam sama nomor nggak kenal kan. Nggak angkat karena udah malam malas. Terus dia WA, Bu Dokter, ini saya yang dulu ikut bimbingan calon pengantin. Dia nanya tentang imunisasi anaknya. Jadi sebenarnya akhirnya kepikiran bahwa kenapa kita nggak masuk lewat situ. Jadi dia orang tua sebelum dia jadi orang tua, dia diedukasi dulu dengan info yang benar sebelum dia terima info-info yang salah nanti pas jadi orang tua. Jadi akhirnya kita sekarang uji coba piloting di untuk tahun ini ya, belum jalan tapi masih awal tahun. Perencanaan lah awal tahun. KUA ya berarti dengan di KUA. Ya kemarin siapa kita ada Ustadz Azhari ya? Ustadz Azhari, karena kan Ustadz Azhari dari Kemenak, kami juga ngobrol masalah isu stunting kemarin kan. Nah itu hal yang sama juga gitu, karena sebenarnya kalau mau kita serang misalnya pasangan muda ya, pasangan sebelum menikah yang akan menikah ya, di Catin itu ya, bimbingan Catin ya, pasangan calon pengantin. Nah itu sebenarnya momen khusus. Sampai waktu itu sih aku pribadi kan nyaranin, kenapa enggak ketika kita ngomong dengan Catin itu ada sesi khusus kayak 1 jam yang betul-betul membahas misalnya isu-isu kesehatan yang sangat penting bagi anak yang memang harus diketahui pasangan suami istri gitu, agar apa mereka tuh lebih aware. Tapi memang pada waktu itu kalau secara bimbingan pranikah, isu-isu secara global udah dimasukin. Tapi kalau khusus memang yang belum ada, ya mungkin itu jadi pertimbangan juga kemarin tuh ya. Kalau pemirsa lihat podcast saya dengan Ustadz Azhari itu memang kita bahas sih di mungkin detail. Untuk konteks Aceh itu perlu ya. Perlu kali kalau menurut aku ya. Karena kita Pegah Bono kan bimbingan Catin tuh nggak mungkin nggak datang. Iya kan? Kalau nggak jadi kawin gitu. Ya kita nggak berharap misalnya gini, pasangan muda ini kan kita nggak berharap mereka akan percaya atau dengar 100%. Tapi dari 100% yang kita sampaikan, ya terseraplah 50% kan lumayan kan. Akhirnya kan kayak Dita sendiri akhirnya dapat telepon ya kan dari orang yang pernah mendengar itu kan untuk nanya-nanya gitu. Menarik juga emang. Cuman karena waktu kita ngomong polio hari ini ya, kita ngomong stunting, kita ngomong gizi buruk ya, COVID sendiri ya, ini adalah isu, sepertinya isu-isu kesehatan ini menjadi isu-isu tren dunia sekarang ya. Ya karena case-nya kok muncul, akhirnya booming ya. Nah, tapi itulah mungkin keterbatasannya ketika edukasi itu nggak nyampe ke masyarakat, akhirnya masyarakat antipati, masyarakat curiga dan prasangka. Ada pesan terakhir nggak, Dit, mengenai polio ya? Isu-isu polio ya? Pesannya yang pertama tadi aku mungkin mau menambahkan juga dikit ya, bahwa informasi yang nggak sampai ini sebenarnya bukan sepenuhnya nakes yang nggak turun atau nggak nyampaikan, nggak. Tapi mungkin memang nggak bisa nakes sendiri. Jadi harus ada bantuan juga dari tengku-tengku, ya, dari guru, kepala sekolah, dari pimpinan daerah juga. Jadi itu mungkin kuncinya adalah ya harus ada terlibat semua, tidak hanya dari sektor kesehatan aja. Karena namanya anak ini kan milik semua, bukan cuma milik anak orang sektor kesehatan kan. Anak Tayamandum gitu. Itu sih. Kalau pesannya yang terkait polio ya,
jangan sampai kita isu-isu yang salah, berita-berita yang salah itu buat kita membuat anak kita beresiko gitu. Jangan kita karena kita ego akhirnya nggak mau ngasih imunisasi. Sebenarnya nggak cuma imunisasi polio, tapi karena kita lagi Semua bahas isu polio, kesehatan lah kita bahas polio. kita nggak mau ngasih, akhirnya anak kita yang jadi korban gitu. Jadi kita harus pikirkan sekali-kali kita coba berpikir itu sebagai apa ya namanya, demi anak gitu, demi hak anak kita gitu. Jadi untuk imunisasi, memang imunisasi adalah hak anak, termasuk imunisasi polio adalah hak anak. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan orang tua semua mau untuk mengimunisasi anaknya gitu. Amin ya, semoga dengan menonton podcast ini ya. Tadi kan kita dapat banyak sekali fakta-fakta ya mengenai ya isu-isu hoax mengenai polio, kemudian kenapa penting, habis itu bagaimana ini muncul. Ya kita doakan ya semua masyarakat kita semakin teredukasi dengan baik. Ya, terima kasih Dita atas Ya, waktunya. sama-sama. Ini ganti reuni sebenarnya, makanya diajak ngobrol. Kebetulan ya, Udah lama kebetulan ketemu Cuca ya. udah lama gak ketemu. Sampai berjumpa di podcast Sago berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.